Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu wali murid rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rizki kepada kita. Dan tidak hanya sekadar itu saja, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita kebingungan, tidak membiarkan kita begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul kepada setiap umat. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah juga mengutus para Rasul kepada umat-umat terdahulu, agar kita memiliki petunjuk, agar kita memiliki pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, agar kita tidak tersesat dan menjadi orang-orang yang celaka. Barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang menyelisihinya, maka baginya neraka. Bapak Ibu wali murid rahimani rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita, salah satunya adalah keluarga dan anak keturunan. Ini merupakan karunia yang sangat besar, di mana tidak semua manusia mendapatkannya. Seseorang mendapatkan keturunan bukan semata-mata karena kesehatan dan kesempurnaan fisiknya, akan tetapi karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga karena kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Anak keturunan di satu sisi adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, ia merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hadirnya anak mampu memberikan warna-warni dalam hari-hari kita. Terkadang kita tersenyum, tertawa, bahagia, bahkan menangis haru. Ada juga tidak sedikit anak-anak yang membuat luka, sayatan dalam hati orang tuanya. Maka dari itu, untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, mari kita menjalankan amanah sebagai orang tua dan sebagai pendidik, agar anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan. Banyak sekali fitnah yang ada dalam kehidupan kita. Ada fitnah berupa ketidakstabilan perekonomian. Ada fitnah tentang semakin banyaknya penyimpangan-penyimpangan akidah, semakin banyaknya penyimpangan-penyimpangan agama Islam, sehingga membuat umat Islam kebingungan untuk menemukan bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Di sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ujian berupa pandemi COVID-19. Maka sebagai seorang mukmin, kita harus tetap
mensyukuri segala apa yang terjadi dan bersabar atasnya. Tidak boleh mengeluh, apalagi menyalahkan keadaan. Karena suasana dan keadaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Ketika seseorang menyalahkan keadaan, maka ia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dari itu kita harus mengajarkan anak-anak kita, mendidik mereka agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengajarkan dan mendidik mereka agar mereka memberikan keuntungan dunia bagi kita. Tapi ajarkanlah, berikanlah pendidikan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian menjadi saksi, hadir, mengetahui ketika Yakub menghadapi kematian? Idh qala libanihi, ketika Yakub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Mereka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah ilah atau Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Tuhan yang satu, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepadanya menjadi orang yang tunduk patuh, berserah diri. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lihatlah bahwasanya seorang nabi saja tetap khawatir, takut anak keturunannya akan menjadi orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menimpa kesyirikan kepada kehidupannya, kepada diri mereka. Apalagi kita, manusia biasa, maka hendaknya lah kita lebih khawatir jangan-jangan di masa yang akan datang anak kita tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita tidak tahu siapa yang memberikannya rezeki. Jangan khawatir tentang rezekinya, tapi khawatirlah anak kita tidak tahu siapakah Tuhan yang memberikan rezeki kepadanya. Dan salah satu penerapan dari nilai-nilai tersebut adalah ajarkan agar anak-anak kita, putra-putri kita lebih mengutamakan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada penilaian dari manusia. Apa yang telah diterima oleh siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Tahfiz Al-Quran Sadagraha yang tertera dalam buku rapor hasil penilaian evaluasi belajar belum tentu realistis, belum tentu objektif. Barangkali guru melakukan kesalahan, khilaf, dan lain sebagainya. Guru tidak mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya siswa tersebut, hanya mengetahui apa yang nampak berdasarkan tugas-tugas yang dikumpul. Akan tetapi yang mengetahui sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan orang tua gemar untuk memamerkan kehebatan anaknya, nilai-nilai anaknya, prestasi-prestasi anaknya. Karena ini adalah penanaman nilai yang kurang baik.
Akan tetapi ajarkanlah anak-anak kita untuk mengutamakan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan mereka untuk berbakti kepada orang tua. Ajarkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar nilai-nilai yang didapatkan dari akademik. Bapak Ibu wali murid rahimani rahimakumullah. Demikianlah sambutan singkat dari saya, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tahfiz Al-Quran Sadagraha Sidikalang, dan mewakili seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Maka kita bersama-sama menyikapi pandemi ini. Pandemi mengajarkan kita, kepada orang tua khususnya, bahwasanya aktor utama, pelaku utama yang bertanggung jawab atas pendidikan anak adalah kembali kepada orang tua. Kita merasakan betapa tidak mudahnya tatkala orang tua atau wali murid mengawal proses belajar anak-anak di masa pandemi. Maka dari itu kita harus sadar bahwasanya peran ini dikembalikan kepada orang tua. Pemeran utamanya adalah orang tua. Maka kita harus bersabar dalam menyikapi kondisi ini dan bersabar untuk menjadi orang tua. Kelak orang tua akan terheran-heran tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan kepadanya, padahal ia merasa bahwasanya apa yang ia lakukan selama di dunia adalah hal-hal yang biasa saja. Akan tapi penghormatan dan pengistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang tua ini disebabkan karena doa anak-anaknya yang senantiasa mendoakan, memintakan ampun kepada Allah atas orang-orang tuanya. Maka mari kita sama-sama mendidik generasi Islam, anak-anak kita, putra-putri kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai agama dan Rasulnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.